Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendi Ariftia, guru sejarah SMA Negeri 1 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Babakan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 11 MIPA 4. Materi pokoknya adalah upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut video kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau misalkan keadaan kalian sehat semua. Untuk pelajaran kali ini seperti biasa kita akan belajar, yaitu mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebelum kita belajar, silakan kalian cek kembali kebersihan kelasnya. Silakan di kolom-kolom meja kalian apakah ada sampah yang berserakan. Kalau tidak ada berarti kalian sudah bisa menjaga kebersihan kelas. Aman ya, bersih ya? Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ajwi. Sebelum memulai kegiatan, agenda, dan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Alfiona Farhana, kemudian Alfa Ahmad, kemudian Arsita Ria, terus Ciska, kemudian Deren, terus Dela Damayanti, Dewi Sri Asi, Dia Fatina, Esa, Kami, Maret, Dito Raharjo, Ani, Indah, Aina, Dia, Medi, Melisa, Azri, kemudian Adriana, Nabila, Nafka, kemudian Najwa, Novalia, Nuraini, Rangga, kemudian Reva, Rindi, Risa, Salwa, Saskia, Novia, Dia. Alhamdulillah hadir semua untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan memberikan sebuah motivasi terlebih dahulu. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Jangan lupa kalian untuk membaca buku. Silahkan kalian baca buku setiap hari. Berapa lembar atau berapa kalimat, yang penting kalian membaca buku. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah bab baru. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Di minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, Saskia dulu, silakan bisa berdiri. Jadi materi yang sebelumnya kita bahas itu materinya Indonesia Merdeka, Pak. Ya. Indonesia Merdeka sendiri, materinya itu yang kemarin disampaikan Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Indonesia Merdeka sendiri yang kami dapatkan itu materinya seperti proses Indonesia Merdeka itu seperti apa dan apa namanya ada konferensi Ya, konferensi dan segala macam. dan ada lagi seperti namanya tuh penculikan Soekarno. Oh, toh. Itu di peristiwa Rengas. Oke, bagus, tepuk tangan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia sudah merdeka bukan berarti Indonesia terlepas begitu aja. Bahkan Soekarno pernah menyatakan ketika Indonesia merdeka itu bahkan masa-masa yang sangat-sangat sulit untuk mempertahankan daripada meraih kemerdekaan itu sendiri.
Sebelumnya saya akan membacakan mengenai kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kemudian mengolah informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ini kompetensi dasarnya. Sedangkan di sini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan menerapkan problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu berbasis masalah. Nanti saya akan mengutarakan suatu masalah, silakan kalian berkelompok dan kalian menyelesaikan masalah itu. Di mana dalam hal ini kita akan menggunakan metode dengan jigsaw dan diskusi kelompok dan penugasan yang dapat intinya adalah kalian bisa mengidentifikasi latar belakang, kemudian menjelaskan secara singkat kronologi sampai ke mempresentasikan hasil pengolahan informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk cerita sejarah dengan kreatif menggunakan mind mapping. Nanti silakan kalian bisa sekreatif mungkin. Di sini ada video yang harus kalian perhatikan. Barisan kaum kiri juga mendatangi kiai tersebut hanya untuk mendapatkan barokahnya. Di antaranya adalah barisan benteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sukirman yang merupakan tokoh PKI, dan Laskar Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo di bawah pimpinan Kris Subanu. Saat menjadi Kepala Staf Komandemen Pertama DKR Jawa Barat yang berpangkat kolonel, almarhum Aha Nasution pernah memiliki kisah lucu terkait bambu runcing. Pada suatu hari di awal tahun 1946, ia berkesempatan menemani Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Letnan Jenderal Urip Sumoharjo melakukan inspeksi ke resimen. Tadi kalian sudah menonton video, terus saya ingin tanyakan ke kalian, bagaimana inti dari tayangan video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan apa? Berdiri ya. Saya akan jadi intinya di video tersebut tuh dikarenakan Indonesia pada saat itu tuh kekurangan senjata api, jadi karena jumlah bambu yang belum lumayan banyak di Indonesia itu dimanfaatkan dijadikan senjata yaitu runcing. Jadi sih Pak, jadi karena bambu ada banyak terus mudah didapatkan, penggunanya gampang. Ya jadi dikarenakan itu jadikan senjata aja Pak. Oke, harus tepuk tangan untuk di sini digunakan oleh rakyat Indonesia, oleh penduduk Indonesia untuk melawan penjajahan. Dan pada saat itu karena kita memang keterbatasan amunisi senjata, kita tidak seperti orang-orang Belanda, kita tidak seperti orang-orang Jepang, makanya kita memanfaatkan yang ada dan itu sangat ampuh pada saat itu. Di sini kita membahas tentang perjuangan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Ada infografis yang harus kalian amati. Saya sudah menayangkannya di sini. Jadi peta pertempuran mempertahankan kemerdekaan di sini ada yang tahu? Ini pulau apa namanya? Pulau Sumatera. Kalau ini Jawa, ini Kalimantan, itu Sulawesi, Papua. Jadi bagaimana besarnya Indonesia pada saat itu dan mereka bisa dikatakan sangat geram tentang penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, oleh orang-orang sekutu. Makanya dalam setiap daerah di sini disebutkan 13 Oktober, 15 Oktober sampai pada akhirnya tahun 1946 sesudah Indonesia merdeka pun mereka tetap dijajah. Makanya mereka ingin bangkit dari bentuk penjajahan tersebut. Dan di sini adalah pertanyaan mendasarnya. Pertanyaannya adalah dengan kekuatan yang tidak seimbang antara Belanda dibantu dengan sekutu yang pada saat itu pemenang Perang Dunia Kedua, kemudian melawan negara Indonesia yang baru saja merdeka, usaha apa saja yang ditempuh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya? Sekilas ada yang bisa jawab? Oke, Asmi, silakan. Jadi usaha yang ditempuh bangsa Indonesia tentu saja memberikan perlawanan terhadap Belanda maupun Jepang maupun para penjajah lainnya, dan tentu saja Indonesia juga melakukan beberapa perundingan seperti perundingan Rebel ataupun Liga Jati, dan itu mungkin hanya baru beberapa usaha saja untuk bangsa Indonesia. Jadi masih banyak usaha lainnya, tentu saja dengan semangat dari bangsa Indonesia itu sendiri untuk mengusir para penjajah itu sendiri. Oke, bagus, tepuk tangan. Jadi Anda
dua bentuk jenis perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah perjuangan melalui diplomasi, dan yang kedua adalah perjuangan melalui peperangan. Jadi tidak hanya berperang saja, orang-orang Indonesia juga mikir kalau misalkan perang terus-terusan kita bakal dihabisi juga karena persenjataan yang pada saat itu kurang memadai. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat perjuangan melalui peperangan. Pada saat itu Jepang menyerah pada 2 September 1945. Kita kenal dengan peristiwa di Perang Dunia Kedua itu, di mana Jepang bersekutu pada saat itu dengan Italia dan Jerman dan kalah dalam Perang Dunia II, sehingga memutuskan Jepang harus angkat kaki di Indonesia. Sampai pada akhirnya di Indonesia sendiri pada saat itu masuklah orang-orang sekutu, atau sekutu ini bisa dikatakan ingin menjajah kembali Indonesia. Dan di sini juga disebutkan kedatangan Afne. Afne membawa orang-orang Belanda yang sudah memiliki rencana untuk kembali menjajah Indonesia. Dan kemudian untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, di sini disebutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama adalah mencari dukungan negara-negara anggota PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, berunding secara langsung dengan Belanda. Dan ini ada tokoh Kiai Agus Salim. Dan di sini saya akan bentuk kelompok. Silakan kalian cek kelompoknya. Kalian masuk silakan kalian amati, kalian masuk ke dalam kelompok mana. Dan setelah ini silakan kalian duduk berdasarkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Silakan. Bagikan LKPD dan perhatikan topik yang akan dibahas sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 membahas tentang pertempuran, jadi kelompok 1 sampai 4 membahas tentang pertempuran secara fisik, sampai 5 Kemudian yang 7-8 membahas tentang perjanjian atau diplomasi. Kalian boleh menggunakan buku paket untuk mencari sumber, kalian boleh menggunakan handphone untuk searching di Google. Silakan kalian amati pertanyaan apa saja yang harus kalian jawab. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Oke, saya sudah membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian berdiskusi, saya kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Silahkan kalian boleh diskusi dengan kelompok kalian dan kalian boleh searching. Jadi kalau misalnya kalian ke bagian perlawanan, perlawanannya aja ya. Kalau kalian ke bagian diplomasi, diplomasi aja ya.
yang sudah menyelesaikan mind mapping dan LKPD-nya sudah kalian isi, saya akan sebar kembali menjadi kelompok ahli, di mana ini adalah kelompok ahlinya. Jadi nanti silakan kalian bawa mind mapping kalian, kemudian nanti kalian presentasikan ke teman-teman kalian hasil dari mind mapping itu. Paham? Paham ya? Jadi nanti saya akan kasih waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil mind mapping dan LKPD yang sudah kelompok kalian isi. Silakan setelah ini kalian duduk berdasarkan kelompok A, B, C, dan D. Silakan.
kalian sesuai dengan materinya masing-masing. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Silakan berdiri ya, yang persen. Silakan duduk berdasarkan tempatnya masing-masing dan nanti kita akan simpulkan sama-sama. Silakan kalian boleh duduk di tempatnya masing-masing lagi. Berkelompok dengan teman-teman kalian, saya sudah bagi di mana ada kelompok inti dan kelompok ahli. Kalian juga sudah bertukar pikiran mengenai kelompok yang kalian utarakan ke teman-teman kalian. Berikutnya, saya ingin tanyakan, kesimpulannya apa kira-kira dalam proses pembelajaran kali ini? Ada yang bisa jawab? Oke, Kakak, silakan boleh berdiri. Jadi buat metode kali ini, buat metode sendiri itu seru Pak. Terusnya buat materinya juga kita bisa jadi berdiskusi bareng-bareng. Terus dari hasil materinya itu, kalau buat mempertahankan Indonesia itu ada dengan dua cara, yaitu dengan pertempuran sama dengan diplomasi. Pertempuran sendiri itu ada pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, sama Bandung, Lautan Api, dan lain sebagainya. Dan buat diplomasi sendiri itu ada kayak perjanjian Linggarjati, Renville, sama konferensi manajemen. Oke, bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, karena kalian sudah menyimpulkan dan pembelajaran kita selesai hari ini, saya akan membagikan lembaran penilaian diri. Di mana lembar penilaian diri ini silakan kalian boleh isi, ada pertanyaan yang cuma kalian checklist saja. Apakah kalian memahami pembelajaran kali ini atau tidak? Paham ya? Paham.
Terima kasih yang sudah mengumpulkan refleksi diri. Di sini kita masuk ke dalam tahap penutup, tapi sebelum kita tutup, di sini ada scan QR yang harus kalian isi. Ini ada barcode-nya. Dan saya akan memberikan penugasan ini. Silakan kalian buka untuk penugasannya dan kita akan bahas untuk minggu depan. Silakan kalian boleh scan untuk barcode-nya. Udah ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sebelum saya tutup, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang nilai-nilai perjuangan masa revolusi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.